Selamat berjumpa. Salam Revolvere Merdeka. Hari-hari ini bergulir ramai lagi kegaduhan tentang bocornya rekaman percakapan Budi Ari Setiadi yang dia secara emosional menuduh partai kami PDI Perjuangan terlibat dalam judi online. Ini sungguh-sungguh perbuatan yang di luar nalar dan akal sehat, mengingat Budi Ari adalah seorang pejabat negara dan menduduki jabatan menteri. Ada beberapa hal yang kemudian kita petik dari rekaman percakapan telepon tersebut. Budi Ari tidak hanya menuduh PDI Perjuangan, namun jelas dia menyebut nama seorang Menko yang duduk di kabinet Prabowo Gibran saat ini, yaitu Menteri Koordinator Polkam Budi Gunawan. Ini sungguh menarik. Artinya, soliditas para menteri pembantu presiden saat ini dengan ucapan Budi Ari Setiadi tersebut patut dipertanyakan. Di dalam kondisi ekonomi yang lesu seperti ini, hal itu tentunya dampaknya bisa sangat berbahaya. Lepas apapun, apabila memang ada oknum-oknum di institusi manapun yang terlibat, tidak sepantasnya Budi Ari kemudian menyebut institusi institusi dalam sebuah kelembagaan semuanya terlibat. Karena apa? Ini bukan suatu gerakan yang masif dan sistemik, sehingga apa yang diucapkan Budi Ari dalam bocornya percakapan telepon tersebut tentunya sangat menyakitkan kader-kader PDI Perjuangan, termasuk saya. Kalau kita flashback dan teman-teman kemarin menonton podcast saya tentang Budi Ari, ada hal-hal yang harus kita cermati dan kita sikapi. Menurut saya, Budi Ari adalah yes terlibat. Ini juga dinyatakan oleh Profesor Mahfud MD. Pertama, dalam sebuah wawancara podcast di Kompas TV, Budi Ari dengan gamblang menyebut tahu orang-orang yang terlibat dalam judi online, namun dia berkelit dengan belum ada bukti. Kenapa dia tidak melakukan penyelidikan internal untuk mencari alat bukti? Dia tahu pun itu sudah merupakan bukti awal, bukti kecurigaan awal, saya koreksi. Harusnya dia saat itu sudah waspada dan melakukan bersih-bersih di dalam tubuh Kominfo. Kalau sekarang Komdigi namanya. Kedua, keanehan yang terjadi adalah saat Budi Ari datang ke Polda Metro kalau tidak salah ya, untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Entah apa yang terjadi dalam penyusunan berita acara tersebut, namun Budi Ari sampai hari ini tidak dinyatakan sebagai tersangka. Lucunya
dalam dakwaan jaksa muncullah Budi Ari terlibat menerima fee 50%, dan kemudian ini semua tersangka juga memberikan keterangan yang sama dan semua mengarah kepada Budi Ari. Apabila kita mengutip pernyataan dari Prof. Mahfud MD dan kita pakai nalar sehat di dalam sebuah lembaga, di dalam sebuah institusi yang bernama Kominfo dan sekarang bernama Komdigi, bukan suatu hal yang sulit bagi seorang menteri untuk mengetahui semua gerak-gerik bawahannya. Ini kan satu kantor, apalagi salah satu tersangka itu mengakui bahwa teman dekat Budi Ari. Bila saya mengutip pernyataan Prof. Mahfud MD di tayangan podcast beliau, Budi Ari apabila tidak menerima fee 50% pun dia turut serta terlibat karena dia menyediakan sarana prasarana untuk melakukan kegiatan pengamanan judi online. Nah, di sini yang saya pertanyakan adalah ada apa sebenarnya waktu Budi Ari hadir sebagai saksi? Ini ada apa? Dan kalau tidak salah, setelah itu atau sebelum itu, Budi Ari kemudian terbang ke tuan yang sebenarnya. Dia kemudian merapat ke Solo. Kita tahu semua bagaimana kedekatan Solo dengan, bukan jadi menuduh loh, dengan Bapak Kapolri dan dengan Budi Ari tersebut. Patut diduga ada Pat Gulipat dan Abu Leke dalam proses pendalaman keterangan saksi Budi Ari waktu dia hadir di Polda Metro waktu itu. Kemudian dia mengkambing hitamkan kondisi dengan memframing bahwa ada partai politik yang terlibat dan ada seorang Menko yang terlibat, yang memframingkan dirinya bahwa dia terlibat dalam judi online. Dia berkelit, namun dia memantik api. Ini juga apakah sudah dipikir oleh seorang Budi Ari Setiadi? Mohon maaf, ini berdampak besar loh. Tidak main-main apa yang dinyatakan Budi Ari Setiadi dalam bocoran wawancara tersebut. Dan kemudian setelah ini ramai bergulir, Budi Ari berkelit lagi lewat Freddy Alekdamanek bahwa Budi Ari menunggu pernyataan media yang membocorkan rekaman telepon tersebut. Ini sungguh juga tidak lucu. Namun potensi kegaduhannya sangat besar. Dalam situasi yang seperti ini, kondisi perekonomian lesu dan lain sebagainya, pernyataan Budi Ari ini kan tentunya diamati oleh dunia internasional. Apabila kemudian ini tidak terjadi penegakan hukum, apa jadinya kepercayaan internasional terhadap Republik ini di dalam pemerintahan Bapak Presiden Prabowo?
kasus Budi Ari ini harus segera betul-betul diselesaikan dengan transparan. Ada 2 kasus yang harus diselesaikan sekarang malah. Pertama, kasus Budi Ari yang di dalam dakwaan jaksa menerima fee 50% dan kemudian kasus tuduhan Budi Ari kepada partai politik dan mitra kerjanya dalam kabinet Prabowo. Ini juga harus di clear and clean oleh Presiden Prabowo tentunya. Segera cepat lakukan inventarisir dan kemudian jalankan sesuai norma-norma hukum yang berlaku. Segeralah reshuffle Budi Ari Setiadi dan periksalah kembali Budi Ari Setiadi. Ini saran saya salah satu untuk terus terang aja memulihkan kepercayaan dan akan berdampak kepada percepatan pemulihan ekonomi. Ini sangat berdampak loh. Tidak main-main. Budi Ari ini dalam berkelit dan menari dibantu oleh Freddy Alekdamani ini, kalau saya ibaratkan adalah tarian tengku orang mabuk. Apa yang dinyatakan Wakil Ketua Umum Projo pun juga bikin saya muak sekali dan pengen muntah tentunya. Mohon maaf. Seolah-olah Budi Ari ini adalah orang besar yang paling berjasa di Republik ini. Dengan idenya membentuk Koperasi Merah Putih yang belum berjalan. Belum tentu teruji keberhasilannya untuk rakyat negeri ini. Dan banyak hal yang seperti diungkapkan oleh Freddy Alekdamani dalam sebuah wawancara di TV One. Segeralah sikap Bapak Presiden, segeralah kasus ini selesaikan. Saya yakin Bapak juga sudah sangat pening melihat drama yang Anda lalui dalam memimpin Republik ini. Banyak kasus, banyak kejadian, dari pagar laut yang kemudian tidak jelas, kasus Pertamina yang juga tidak jelas lagi, atau mungkin belum jelas gitu ya. Kemudian kasus kemarin pernyataan Hercules dan masih banyak lagi. Belum lagi program Anda makan siang gratis yang belum juga berjalan. Tentunya saya maklum dengan apa yang menjadi beban daripada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Harus yang mana dulu nih yang gua beresin. Namun Budi Ari ini juga sangat penting loh Pak. Karena apa? Budi Ari juga berkonfrontasi dengan rekan sejawatnya di kabinet. Ini kan menimbulkan situasi yang tidak kondusif di dalam barisan kabinet Anda, Pak. Mohon Anda segera cepat untuk membenahi ini, karena ini kalau dibiarkan kejadian-kejadian yang beruntun ini tidak segera firm, akan berakibat fatal bagi kita bersama, Bapak.
mohon segera ambillah sikap yang sangat tegas untuk penyelesaian masalah-masalah yang ada. Ambillah keputusan yang tepat, Bapak. Sekian dulu dari kami, dari Revolvere Channel. Merdeka!